Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas TI Pagi 2020 semester 5. Saya Dwi Novita dengan NPM 112000027. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman-teman saya juga. Kami akan mempresentasikan beberapa teknik enkripsi. Baik, langsung saja untuk teknik yang pertama akan dijelaskan oleh Irman Maulana. Di sini saya Irman Maulana dengan NPM 11/2034 dan di sini saya akan menjelaskan enkripsi yang pertama, yaitu Caesar Cipher, yang dimana pada metode ini menggunakan pergeseran yang sangat sederhana sehingga metode ini digolongkan dalam kelompok metode stream. Algoritma dasar metode ini sangat sederhana, yaitu setiap kunci diganti dengan huruf ketiga setelah kunci yang bersangkutan. Secara umum, Caesar Cipher dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah 0, maka B adalah 1, dan seterusnya, sehingga Z memiliki nilai 25. Baik, langsung saja kepada implementasi programnya. Baik, untuk metode yang pertama ya, Caesar Cipher, langsung pilih nomor 1. Kita memasukkan teksnya langsung, yaitu contoh Irman Maulana. Maka akan keluar hasil outputnya, hasil enkripsinya. Oke, selanjutnya untuk metode enkripsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang kedua adalah monoalphabetic cipher. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Arab, Abu Al-Kindi, dalam bukunya yang berjudul A Manuscript of Deciphering Cryptographic Message. Metode ini juga sering disebut sebagai mixed monoalphabetic cipher karena setiap kunci dapat disubstitusikan ke sembarang kunci secara acak dalam batasan 26 huruf alfabet dengan korespondensi satu-satu. Oke, langsung saja kita ke implementasi programnya. Oke, langsung saja di sini kita pilih yang nomor 2, pilih yang kedua. Dan di sini ada untuk masukkan teks. Kita masukkan teks Ridwan, misal. Enter. Dan ini adalah hasil enkripsi dari monoalphabetic cipher. Oke, untuk implementasi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Zakia Rama Ramadhani dengan NPM 11/2025. Saya di sini akan mempresentasikan enkripsi dengan metode Easier Monoalphabetic Cipher. Metode ini tidak jauh berbeda dengan Mixed Monoalphabetic Cipher. Pada monoalphabetic cipher, kunci ditentukan sebanyak 26 huruf yang acak sehingga kata kunci tersebut sulit dihafalkan urutannya. Sedangkan pada Easier Cipher ini kata kunci hanya menggunakan kata atau sekelompok kata. Kata yang sama pada kunci tersebut dihapus kemudian dilanjutkan huruf yang lain secara urut dalam 26 alfabet. Langsung saja ke programnya. Di sini langsung saja saya akan memilih nomor 3 dan masukkan teks Zakia. Hasil dari enkripsinya yaitu AZPRBZS. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Habib Suki dengan NPM 11/2036. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi bagian yang keempat, yaitu General Monoalphabetic Cipher. Metode ini hampir sama dengan metode Escher. Yang membedakan adalah klasifikasi enkripsi ditentukan oleh perulangan pada posisi kolom yang bersesuaian dengan jumlah alfabet yang berbeda dalam kata kunci. Untuk langkah yang pertama yaitu menghilangkan kata yang sama pada kunci sehingga menjadi star. Kemudian buatlah kolom yang menambahkan kata kunci dengan huruf lain dalam 26 alfabet. Maka hasilnya akan saya tampilkan di program. Nah, di sini saya akan masukkan angka yang keempat. Sini saya akan
masukkan nama saya sendiri yaitu Habib Subki. Habib. Nah, inilah hasil dari enkripsi dari inputan kata Habib yang hasilnya menjadi S, Z, Y, R, Y. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Saya Puada Hasanah dengan NPM 11/2017 dan rekan saya Dwi Novita dengan NPM 11/2027. Di sini kami akan mengimplementasikan enkripsi dengan metode Vigenère Cipher. Vigenère Cipher yaitu merupakan salah satu masalah utama simple substitution cipher, yaitu rawan terhadap analisis frekuensi. Oleh karena itu, cryptographer tertarik dalam pengembangan teknik enciphering yang kebal terhadap analisis frekuensi. Salah satu pendekatan yang paling umum adalah dengan menekan data frekuensi normal dengan menggunakan lebih dari satu alfabet untuk melakukan enkripsi pesan. Metode ini adalah Vigenère Cipher, yaitu polyalphabetic substitution cipher yang melibatkan penggunaan 2 atau lebih cipher alfabetik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Vigenère Cipher. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1585 dalam bukunya yang berjudul Traité des Chiffres, yang merupakan dasar dari polyalphabetic substitution cipher dan bentuk pengembangan dari monoalphabetic cipher. Ada beberapa ketentuan dalam metode ini, diantaranya yang pertama, setiap kunci dapat disubstitusi dengan macam-macam kunci yang lain. Yang kedua, menggunakan kata kunci. Yang ketiga, kata kunci digunakan secara berulang-ulang. Yang keempat, kata kunci digunakan untuk menentukan enkripsi setiap alfabet dalam plain text. Yang kelima, huruf KI dalam plain text dispesifikasikan oleh alfabet yang digunakan dalam kunci. Dan yang terakhir, penggunaan alfabet dapat berulang-ulang. Baik, langsung saja di sini saya akan mengimplementasikan Vigenère Cipher. Di sini kita pilih untuk pilihan Vigenère Cipher ada di nomor 5. Oke, misalnya kita masukkan teksnya itu adalah teknik informatika. Nah, masukkan kuncinya kita masukkan misalnya reguler. Kita enter, maka hasil enkripsi dari Vigenère Cipher ini adalah KIKHTOZEGULXEKZOG. Nah, selanjutnya untuk teknik enkripsi yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya, Sena Romdona dengan NPM 11/2038 akan menerangkan tentang row transposition. Metode ini menggunakan 2 kunci yang panjang atau jumlah alfabetnya sama. Kedua kunci tersebut berdasarkan urutan indeks yang sudah tertentu. Satu kunci R digunakan untuk menuliskan urutan alfabet ciphertextnya. Untuk satu kunci W digunakan untuk melakukan deskripsinya. Dalam melakukan enkripsi, plaintext ditulis per kolom sesuai panjang kunci dan urutannya, sama dengan urutan indeks dalam kunci R, dan ciphertextnya dituliskan sesuai dengan urutan kunci W. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan hasil programnya. Di sini di bagian nomor 6. Untuk plaintextnya saya menggunakan kata sistem berkas. Untuk keywordnya saya menggunakan kata komputer. Nah, untuk hasil enkripsinya seperti ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Iin Parlina dengan NPM 11/2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai enkripsi block transposition. Metode ini mirip dengan metode transposisi baris, namun pembacaannya berdasarkan indeks kolomnya.
Langsung saja ke implementasi programnya. Di sini saya membahas tentang block transposition, yaitu nomor 7. Langsung kita nomor 7, enter. Nah, di sini saya akan memasukkan plain text, bikin file. Dan ini hasilnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Giri Pratama Putra dengan NPM 11 2028. Di sini saya akan menjelaskan metode atau algoritma tentang Nearest Cipher. Nah, Nearest Cipher merupakan salah satu metode kriptografi dalam kelompok transposisi cipher. Nah, proses enkripsi yang menggunakan metode ini dipresentasikan dalam bentuk matriks bujur sangkar yang ukurannya sama dengan ukuran kunci. Karena kunci akan menentukan ukuran matriks, maka panjang kunci adalah lebih besar atau sama dengan akar panjang plain text atau upper bound. Nah, sedangkan untuk membaca matriks adalah secara horizontal berdasarkan urutan indeks baris kunci. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya akan menyebutkan nomor 8 karena Nearest Cipher ada di nomor 8. Nah, kita misalnya memasukkan teks teknik informatika. Plain text-nya. Nah, dengan key kunci yaitu tugas. Nah, hasil enkripsinya ini. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa jadi simbol-simbol seperti ini? Karena proses enkripsi yang saya gunakan menggunakan Nearest Cipher, saya menambahkan variabel char atau karakter karena untuk meminimalisir kelebihan kata atau jadinya tidak terbaca, terjadinya error, maka saya menambahkan variabel untuk char untuk simbol-simbol. Maka hasil enkripsinya seperti ini. Selanjutnya saya serahkan kepada presentasi berikutnya. Nama saya Mela dengan NPM 11/2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialog Cipher. Metode ini merupakan kelompok transposisi seperti halnya nihilis ataupun secara umumnya sama saja. Yang membedakannya itu dalam hal pembacaan matris, yaitu secara dialog ataupun zigzag. Langsung ke implementasinya. Di sini udah ada menu. Saya ke bagian nomor 9. Kita ketik aja 9. Enter. Langsung masukkan saja teksnya. Untuk teksnya saya akan ngambil teknik informatika. Teknik enter, masukkan kata kuncinya. Kata kunci di sini saya tulis tugas. Udah ada di sini udah ada hasilnya dengan teksnya. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami mengenai beberapa teknik enkripsi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.